Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, fenomena La Nina berdampak pada sejumlah bencana yang terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Nah, menurut BMKG, fenomena La Nina menyebabkan kenaikan intensitas hujan dan memicu terjadinya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Nah, berikut ini data BNPB yang melaporkan bencana dalam sepekan terakhir. Mari kita lihat datanya berikut ini. Nah, pemirsa, ini bencana selama sepekan terakhir secara berturut-turut dari tanggal 2 November, 3 November, kemudian 4 November. Dan ini yang terjadi pada 2 November di Kabupaten Bogor, Jawa Barat terjadi banjir sekaligus juga longsor. Kemudian 3 November yaitu di Alor, Nusa Tenggara Timur, banjir bandang. Sementara itu pada tanggal 4 November ini di Kota Batu, Jawa Timur. Yaitu banjir bandang yang menyebabkan 15 orang hanyut dan 5 desa terdampak. Ini diakibatkan karena mereka yang berada di 5 desa ini adalah berada di wilayah hulu aliran Sungai Brantas. Nah, sementara itu pemirsa, jika kita tarik lagi ke belakang pada akhir pekan lalu 30 Oktober ini terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara bahwa banjir merendam 5.316 rumah warga di 2 kecamatan, yaitu ada Kecamatan Seirampah dan juga Tanjung Beringin. Dan yang paling parah ini adalah di Kecamatan Tanjung Beringin, ketinggian airnya 50 cm hingga 1 meter. Nah, kemudian pada tanggal 22 Oktober yaitu di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, di mana banjir merendam 5 kabupaten, yakni Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan juga Kabupaten Kapuas Hulu. Dan pemirsa, dipastikan bahwa di Kalimantan Barat, Menteri Sosial Tri Risma hari ini sudah datang ke sana untuk menyaksikan, memastikan secara langsung bagaimana penanganan banjir di lapangan. Nah, sementara itu kita beralih ke data berikutnya. Ini adalah peringatan dini dari BMKG yang sebelumnya sudah diinformasikan bahwa perlu diwaspadai potensi hujan dengan intensitas yang sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat ataupun badai petir, guntur, dan peningkatan angin kencang yang bisa mengakibatkan pohon tumbang dan berpotensi longsor hingga banjir. Nah, pemirsa, peringatan dini dari BMKG ini kita ketahui bahwa sudah diinformasikan melalui berbagai macam platform. Di antaranya adalah melalui sosial media dari BMKG itu sendiri, misalnya saja di Instagram ataupun juga Twitter yang selalu diupdate. Kemudian juga melalui aplikasi yang dapat Anda unduh melalui smartphone Anda. Nah, sementara itu pemirsa, koordinasi dari BMKG setelah adanya peringatan dini ini adalah akan disampaikan langsung kepada pemerintah daerah setempat yang harusnya ditindaklanjuti secara cepat oleh BPBD untuk melakukan upaya-upaya mitigasi bencana. Kemudian kita lihat data berikutnya, berdasarkan dari data BMKG bahwa per 7 November hari ini ada 33 wilayah yang harus waspada akan cuaca ekstrim. Anda lihat apakah wilayah Anda termasuk di dalamnya. Pastikan bahwa kesiapsiagaan maupun juga waspada terhadap bencana angin kencang, kemudian hujan lebat yang bisa berdampak pada banjir. Nah, ini diantaranya wilayah dari Aceh, kemudian sampai ke Bali, wilayah Sumatera, dan seluruh wilayah Kalimantan, seluruh wilayah Sulawesi, semuanya dianggap harus waspada, pemirsa. Nah, kemudian kita beralih ke data berikutnya. Ini adalah kerugian negara akibat bencana. Dari tahun ke tahun, menurut Kementerian Keuangan, bahwa kerugian negara akibat bencana di kisaran angka yang tidak sedikit, yaitu di 22,85 triliun rupiah. Apa saja akibat bencana yang terjadi? Ini diantaranya adalah hidrometeorologi seperti banjir dan juga tanah longsor, tetapi juga termasuk di dalamnya adalah gempa bumi dan juga kebakaran. Dan prosentasenya ini senilai 76,7%. Nah, sementara itu pemirsa, kerugian akibat bencana ini tentunya ada beberapa hal yang bisa ditanggulangi melalui misalnya anggaran dari pemerintah daerah setempat. Tapi kita tahu bahwa tidak semua daerah memiliki anggaran yang cukup. Pendapatan daerahnya juga mempengaruhi karena biasanya alokasi untuk penanggulangan bencana itu hanya sekitar 1-2% dari pendapatan daerah masing-masing. Tentu harus ada keterlibatan dari pemerintah pusat ketika bencana terjadi di daerah. Terlebih lagi pemirsa, mengapa angkanya begitu besar? Dikarenakan memang bencana yang terjadi di Indonesia sering sekali skala besar dan secara berturut-turut maupun waktunya bersamaan.
Nah, kemudian pemirsa, ada sejumlah arahan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam kesempatan rapat dengan BNPB. Presiden menyatakan bahwa hal paling utama adalah pelaksanaan di lapangannya, bukan hanya sekedar membuat aturan semata. Nah, kebijakan pengurangan risiko ini melalui mitigasi bencana itu harus terintegrasi, baik itu dari hulu hingga ke hilir. Kita ketahui bahwa alur bagaimana mitigasi bencana itu bisa dilakukan dari BMKG, kemudian ke pemerintah daerah menyalurkan kembali kepada BPBD setempat, dan akhirnya melakukan mitigasi bersama dengan masyarakat setempat. Untuk apa tujuannya? Adalah untuk meminimalisir risiko, baik itu korban maupun juga kerugian akibat bencana. Nah, kemudian Presiden juga menyatakan bahwa penyelenggaraan manajemen tanggap darurat, rehabilitasi, dan juga rekonstruksi serta peringatan dini dilakukan secara cepat dan akurat. Nah, selanjutnya adalah edukasi dan literasi kebencanaan terus ditingkatkan mulai dari lingkup keluarga. Inilah juga perannya dari masyarakat untuk bisa terlibat dan memahami betul apa yang harus dilakukan ketika memang bencana terjadi di daerahnya. Jangan sampai gugup dan gagap akan bencana. Kita lihat data berikutnya, ini dia pemirsa, pentingnya mitigasi bencana. Ada 5 upaya mitigasi pencegahan jangka pendek dalam menghadapi dampak La Nina. Ini yang juga disampaikan oleh Kepala BNPB, bahwa yang pertama adalah memeriksa dan memastikan kesiapan personil, alat sarana dan juga prasarananya, pendukung lainnya ini di daerah masing-masing, baik itu tingkat daerah kabupaten maupun juga provinsi. Nah, kemudian pada level daerah untuk juga menyiapkan bagaimana rencana kontingensinya untuk upaya-upaya mitigasi yang dilakukan, dan ini harus dilakukan secara terus-menerus. Artinya tidak hanya bisa dilakukan edukasi kepada masyarakat hanya satu kali saja, tapi harus terus-menerus. Nah, kemudian pemerintah juga harus menyiapkan status siaga darurat. Ini sifatnya sangat tentatif, tergantung bagaimana kondisi di daerah tersebut. Artinya pemerintah harus tanggap gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana penanaman vegetasi, pembersihan saluran air ataupun juga drainase, pembenahan tanggul sungai yang selama ini baik itu naturalisasi, itu juga harus optimal dilakukan. Kemudian penguatan lereng serta optimalisasi penguatan drainase. Kita tahu banyak drainase yang sejauh ini hanya menggunakan drainase zaman dulu atau bahkan zaman Belanda seperti yang ada di Jakarta. Banyak yang mengalami mampet drainasenya, sehingga inilah salah satu pemicu terjadinya banjir dan sulit mengapa banjir untuk surut. Nah, kemudian BPBD untuk selalu melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi kepada masyarakat ini yang tadi sebelumnya sudah saya katakan bahwa harus secara continuity atau secara terus-menerus. Nah, pemirsa, bahwa sudah sejatinya kolaborasi semua pihak dalam mitigasi bencana wajib untuk dilakukan. Mitigasi bencana yang optimal ini terbukti efektif minimalisir risiko korban jiwa maupun juga kerugian akibat bencana. BMKG melaporkan peringatan dini kepada pemerintah daerah setempat. Selanjutnya adalah tugas dari kepala daerah untuk melakukan koordinasi bersama dengan BPBD setempat untuk upaya-upaya mitigasi, pemetaan daerah rawan bencana hingga menentukan jalur evakuasi. Dan yang terakhir, tidak kalah penting adalah masyarakatnya yang harus teredukasi, memahami betul jalur evakuasi dan tahu bagaimana evakuasi secara mandiri. Gunakan pemirsa smartphone Anda untuk unduh aplikasi BMKG maupun juga melalui media sosial BMKG agar terus terupdate jika ada peringatan dini yang diinformasikan. Semua upaya ini sebagai bagian dari wujud nyata agar kita tidak gugup dan gagap menghadapi bencana. Demikian At Large kali ini pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda.